Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya tak hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat dan kelapangan waktu, nikmat iman dan Islam dan nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga kita bisa berada di depan perangkat masing-masing dengan niat ingin mempelajari memahami Al-Qur'an. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung yang merupakan uswatun hasanah bagi umat manusia dengan mukjizatnya yaitu Al-Qur'anul Karim yang saat ini sedang kita coba untuk mempelajari memahaminya. Mudah-mudahan harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, tentunya atas izin Allah dengan modal mencintai Al-Quran. Baik, tidak berpanjang mukadimah, kita mulai saja dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lapas basmalah ini kita niatkan kegiatan kita ini karena Allah ya, sehingga kita memohon ridho dan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, agenda pertama adalah Surat An-Nur ayat 13 ya. Sudah review ini sudah ya. Yang kedua ya. Iya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menampilkan review dari Surat An-Nur ayat 13. Mudah-mudahan sudah dapat diterima. Saya mulai dengan pembacaan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Ayat ke-13 dari surat An-Nur ini terdiri dari dua penggalan, terdiri atas dua bahagian dari 18 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 6. Bagian kedua, penggalan 7 sampai dengan 17. Penggalannya sebagai berikut. Laula penggalan 1. Penggalan 2. Alai. Penggalan 3. Fi. Penggalan 4. Bi. Penggalan 5. Arba'ati syuhada, penggalan 6. Fa, penggalan 7. Iz, penggalan 8. Lam, penggalan 9. Ya'tu, 10. Bi, penggalan 11. Asyuhada'i, penggalan 12. Fa, 13. Ulaika, 14. Indallahi, 15.
Kumu 16 Al-Kazibuna 17. Uraian dari bagian 1 dari ayat 13 dari ayat 1 sampai 6. Laula merupakan huruf bermakna. Artinya artinya mengapa atau tidak. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Ya. Jauh merupakan berbentuk kata kerja lampau. Asli dari tulisannya jauh pakai ya, waw sukun alif. Di ayat tertulis jauh hanya untuk mengindahkan tulisan. Ciri dari kata kerja lampaunya ialah waw sukun alif berpelaku hukum. Katanya jaya a menjadi jaa. Kaidah Kaidah berlaku di sini kaidah 1 siap poin 2. Di dalam akar kata, di tengah akar kata, kalau terdapat huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya terdapat di Muhammad Yunus halaman 95, mereka telah membawa. Penggalan ketiga ala merupakan huruf jar yang artinya atas. Penggalan keempat i merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan kelima bi berbentuk huruf jar yang artinya dengan. Penggalan keenam arba'ati syuhada'a berbentuk kata benda majemuk yang terdiri dari arba'ati dan syuhada'a. Ciri dari kata majemuknya, kata benda pertamanya tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata benda keduanya berharakat kasrah. Di sini tidak berharakat kasrah karena pengecualian. Lihat ketika sang ibu sedang menghitung uang, dia melihat anak perempuannya sedang bertengkar dengan suaminya. Karena itu dia pun... Kata benda pertama arba'ati, tapi anak perempuannya malah mengambil uang yang ada di atas meja. Setelah itu sang ibu ini pun menghalangi anak perempuannya. Arba'atam didahului oleh huruf jar menjadi arba'ati. Ciri kata benda didahului huruf jar dan berakhiran tamarbutah. Akar katanya raba'ah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alatun. Terdapat di Muhammad Yunus halaman 37, artinya 4. Kata benda kedua syuhada'a. Syuhada'a merupakan kata benda tunggal. Ciri dari kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri jamaknya sesuai dengan kamu. Seorang wanita merasa sangat kesal dengan suaminya yang setiap hari hanya sibuk memancing tanpa memperhatikan hal lain. Suatu hari, karena sudah tak tahan lagi, ia memutuskan untuk mendatanginya langsung ke tempat memancing. Tanpa banyak bicara, wanita itu membawa rantai yang diberi kayu dan umpan. Dengan gerakan cepat dan percaya diri, ia langsung melemparkannya ke udara. Tak disangka, hanya dalam sekali lempar, ia berhasil menangkap ikan yang sangat besar. Tanwin dan ciri kata PA dan ciri PA-nya
sesuai dengan pola kata benda tunggal. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya syahidan, syahidah. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya syahidan. Pola kata benda tunggal fa'il. Pola kata benda jamak fu'ala'a. Terdapat di Kamus Munawir akar katanya halaman 746 dan kata yang dicari 747 yaitu para saksi. Jadi arti dari kata benda majemuk arba'ati Gadis ini sudah syuhada'a. nekat dari awal. Dia tahu kalau sampai orang berhasil saksi. sampai target, rekornya nggak akan bisa dipecahkan siapapun. Tanpa banyak mikir, dia langsung terobos jalur yang biasanya bikin orang Arti jatuh. bagian Pas momen 1 lompatan surat datang, An-Nur dia ayat tepat waktu, 17 langsung ini, loncat, pegangan, dan lanjut ulangan ke 1 seberang. sampai Makanya 6, dia bisa naik paling cepat dan mengapa pecahkan mereka, rekor semua orang. Gadis ini maksudnya sudah nekat. orang-orang yang menuduh, tidak membawa 4 orang saksi kepadanya. Ini bagian kedua terdapat kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat penggalan 8 sampai dengan 17 itu merupakan kalimat bersyarat dengan uraian sebagai berikut. Islam ya'tu bisyuhada'i itu merupakan kalimat bersyarat. Faulaika indallahi humul kadzibun itu merupakan jawab syarat dengan uraian sebagai berikut. Penggalan 8 itu is merupakan huruf syarat. Penggalan 9 sampai dengan 12 lam ya'tu bisyuhada'i itu merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-13 fa merupakan huruf jawab syarat. Dan penggalan 14 sampai 17 wa ulaika azabul aza indallahi humul kadzibun merupakan kalimat jawab syarat. Uraian surat An-Nur ayat 13 bagian 2. Seperti yang di atas tadi ya, kalimat bersyaratnya. Fa merupakan huruf bermakna, artinya karena di sini. Is merupakan huruf syarat, huruf bermakna dan juga huruf syarat sekaligus huruf syarat. Lam huruf bermakna sekaligus huruf yang menghilangkan na dari apa? Menghilangkan na digantikan alif untuk pelaku hum. Hukum materi ada 37. Penggalan 10 yaitu merupakan bentuknya KKSAD. Aslinya ya'tuna karena didahului lam menjadi ya'tu. Ya'tuna tulisannya aja yang berbeda ya. Ciri dari KKSAD ini berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Akar katanya ataya dibaca ata. Akar kata ini terdiri dari 2 huruf sia yang merupakan salah satu dari kata yang
berjumlah 40% yang berjumlah kurang lebih 90% di dalam Al-Quran. Polanya fa'ala artinya terdapat di Muhammad Yunus halaman 33, mereka akan membawa. Penggalan 11, bi berbentuk huruf jar artinya dengan. Penggalan 12, asyuhadai berbentuk KBPA objek jamak. Aslinya asyuhada'a karena adanya huruf jar didahului oleh huruf jar menjadi asyuhadai. Ciri dari kata bendanya didahului huruf jar, ciri dari pelaku aktif sesuai dengan pola kata benda tunggal. Ciri objek berakhiran fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata syahida, pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya syahidan. Syahidun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fu'ala'a. Artinya terdapat di Munawir. Akar kata halaman 74, halaman 746 dan arti yang kata yang dicari di halaman 747. Artinya para saksi. Penggalan ke-13 merupakan huruf bermakna atau huruf jar. Dua-duanya mereka tetap. Artinya maka. Iya. Nina tolong nanti ditambahin Nina untuk penggalan ke-9 ya. Ya nih. Supaya kelihatan jenis huruf bermaknanya. Jadi kita tambahkan bahwa lam huruf bermakna yang mematikan harokat akhir KKSAD gitu ya. Oh, huruf bermakna. Ditambahkan. Jadi biar ketahuan lam ini jenis yang mana gitu. Kalau ini kan tidak kelihatan. Oke. Baru setelah itu untuk pelaku hum menghilangkan na diganti alif gitu ya. Tambah dikit lagi di atasnya satu baris lagi. Uni boleh ulangi lagi narasinya? Lam ini kan kalau coba lihat di halaman 37 ini mematikan harokat akhir karena itu kita sebutkan dulu. Oke. Sekalian aja Uni biar tidak lupa. Sama dengan Trisni pagi tadi kan memfatahkan. Nah, untuk pelaku hum menghilangkan na ganti. Jadi tahu dulu jenis hurufnya itu apa. Jadi kita sebutkan dulu. Mematikan kalau tidak salah judulnya. Mematikan harokat akhir KKSAD. Huruf yang mematikan gitu. Ya. Huruf yang Gitu ya. mematikan Jadi baris akhir KKSAD sesudahnya. baru setelah itu untuk pelaku hum. Nah, jadi orang bisa lihat, oh ini rombongan jenis huruf yang mematikan. Kalau kita langsung hum tidak begitu kelihatan. Ada yang bersamaan ya nih. Baris akhir yang mematikan baris akhir KKSAD. KKSAD ya. Sesudahnya. Tinggal nambah aja untuk itu ini udah benar untuk pelaku hum, tapi kalau tanpa itu kita orang kan tidak tahu lam ini masuk rombongan yang mana. Karena untuk pelaku hum sama. Fathah sama sukunnya sama-sama dibuang na. Sekaligus huruf yang menghilangkan na diganti alif. Untuk pelaku hum menghilangkan na Sudah di atas ganti alif. Yang mematikan sekaligus huruf yang menghilangkan na diganti alif untuk pelaku hum. Sekaligusnya enggak usah lagi. Untuk pelaku hum. Terus kata sekaligusnya enggak usah lagi. Iya, sekaligus usah. Di balik itu maksud Bu Rida. Iya. Pelakunya di bawah nih. Iya, untuk pelaku hum menghilangkan na mengganti menjadi alif gitu aja.
segaligusnya dihilangkan. Yang atasnya kurang itu bunyinya. Huruf yang mematikan baris akhir KSAD. Ada tambahannya di atas bunyinya. Ya, baris akhirnya. Untuk pelaku hukum menghilangkan huruf yang mematikan Baris akhir. Baris baris akhir KKSAD. Tetangga tuh, mengerti. akhir KKSAD Dengan Nah, untuk pelaku sesudahnya. hukum, Untuk pelaku Mengertilah hukum dengan alif. huruf Menghilangkan na diganti alif. huruf yang menghilangkan itu dibuang lagi. Huruf yang Menghilangkan betul. Untuk pelaku hukum menghilangkan na. menghilangkannya untuk pelaku diganti hukum alif. Diganti menghilangkan alif ya. Materi halaman 37 ya udah. Udah pas. Mematikan itu kannya kalau mau ke bawah. Atau bisa diperlebar kolom lam itu Bu Nina, kecilkan Huruf kolom yang di. mematikan. Boleh nggak kalau dibilang mensukunkan Uni? Apa? Boleh. Huruf yang mensukunkan Kita KKSAD. karena ada buku materi, di buku materi kan mematikan. Mematikan. Jadi mematikan ya, lebih bagus ya. Heeh. Ya, soalnya di penggalan aku ada ini lam. Huruf yang mematikan baris akhir KKSAD tinggal lagi A. Ya. Karena make tulisan buku materi malah kalau enggak make buku materi boleh bahasa Nah, bebas. Heeh. Menghilangkan na diganti alif. Menghilangkan na ya. Nanya kelihatan nggak Bu? Kecil banget ya. Kelihatan. Tebalkan aja. Mematikan KKSAD. Diganti alif. Alifnya nggak apa-apa ditulis ya. Boleh enggak Ini lebar ke bawah ya Allah. Perlu. Limpah. B bisa diperkecil enggak? B. B. Dengannya nih. B dengannya. Kena ya. Nanti turun lagi. Dikit. Soalnya keluar dari kerangka itu. Ya ini gara-gara karena nih. Udah pas-pasan. Penggalan 10 bisa digeser kiri dikit, dikecilkan dikit penggalan 10. Tunggu ini sama nih. Kurang-kurangin aja ini udah tebal-tebal. Ini. Apa yang itu? Apa tuh? Apa? Apa yang itu? Nah, masuk. Alhamdulillah. Masuk Ya. Huruf yang mematikan baris akhir KKSAD sesudahnya. Untuk pelaku hum menghilangkan na diganti alif. Ya. Ya, dah. Cukup nih. Cukup. Simpen. Oke, lanjut. Teh. Ulang dari 14. Kan 14 belum dibaca tadi. Nah, lanjut, bukan ulang, lanjut. 14. Penggalan 14 ulaika merupakan kata tunjuk jauh, kata Tunjuk jauh jamak. Ya, kata tunjuk jauh ya jamak. Artinya mereka itu. Yang ke-15
indallahi berbentuk kata benda majemuk. Ciri dari kata majemuk, kata tanda pertamanya indi, tidak ada alif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua Allahi. Indah kata benda pertama merupakan kata benda khusus. Pola kata bendanya fi'la. Artinya di Munawir halaman 977 8. Di hadapan. Oh, di hadapan, enggak nampak. Di hadapan. Kata kedua Allahi. Aslinya Allah, karena menjadi kata benda kedua dari KBM, maka harokatnya kasrah menjadi Allahi. Artinya Allah. Arti dari kata benda majemuk indallahi, di hadapan Allah. Penggalan ke-16 umum merupakan kata ganti, aslinya karena bertemu alif lam di depannya, maka diberikan harakat domah untuk memudahkan bacaan. Menjadi humu. Artinya mereka. Al-kadzibuna berbentuk KBPA jamak. Ciri KB-nya, ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri dari PA, huruf pertama akar kata patah panjang dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamaknya berakhiran waw sukunna. Akar kata kazaba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kazibun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'iluna. Artinya tak terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 370 para pendusta. Ya. Ya. Arti bagian 2 dari surat An-Nur ayat 13 ini, karena jika mereka tidak membawa para saksi, maka mereka itu adalah para pendusta di hadapan Allah. Ya. Arti keseluruhannya, surat An-Nur ayat 13, mengapa mereka tidak membawa 4 orang saksi kepadanya? Karena jika mereka tidak membawa para saksi, maka mereka itu adalah para pendusta di hadapan Allah. Selesai. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi udah clear ya, udah beres ya, Bu Eli. Tolong Dina buka lagi sedikit yang Penggalan bagian. Surayan. Nah, ya ini. Yang mana? Oh, yang depannya, yang sebelumnya. Yang pertama nih. Oh ya. 1-6. Oke. Jadi di ayat ini kita belajar, terutama khususnya penggalan ke-6 ya, ada kata benda jamak tidak beraturan atau jamak taksir. Itu kata benda jamak yang tidak beraturan itu ada 2 macam kalau kita lihat ya, ada yang bertanwin dan ada yang tidak ya. Nah, untuk kata benda jamak yang tidak bertanwin, salah satunya misalnya ini syuhada'u dan lain-lain banyak itu kan kita sudah mendapatkan beberapa kata benda jamak yang tidak bertanwin. Nah, itu ciri khasnya, kekhususan mereka adalah tidak bisa kasroh ya. Jadi tidak bertanwin dan tidak bisa kasroh.
Jadi dia cuma punya 2 harokat, yaitu domah, kemudian fathah. Fathah itu berlaku untuk posisi objek, posisi fathah dan posisi kasroh. Jadi sama-sama A, gitu ya. Sehingga apabila kita lihat di penggalan ke-6 ini, dia kan posisinya kasroh ini kan. Nah, tetapi dia fathah gitu ya. Jadi tolong diberi catatan di dalam buku catatan masing-masing, catatan kecil. Kata benda yang jamak tidak beraturan, kata benda jamak tidak beraturan, yang tidak bertanwin, itu tidak bisa kasroh. Jadi harakatnya cuma domah kalau dia posisi subjek, fathah kalau posisi objek, atau fathah juga apabila posisinya kasroh seperti ini kan. Kalau huruf kedua seperti Ibu Eli ngomong tadi kan, kata benda keduanya kasroh, tapi di sini dia tidak kasroh. Ini ya. Nah, tapi apabila, itu catatannya ya, apabila diberi alif lam, tidak berlaku yang tadi. Beri alif lam asyhada. Nah, contohnya yang penggalan ke berapa tadi itu? Ke-12, ke-12. Nah, ke-12. Dia 12, dia asyuhada'i. Nah, kenapa? Karena dia pakai alif lam. Ya. Nah, kenapa dia bisa berubah jadi i, ada huruf jar? Karena dia ada alif lam. Seandainya tidak ada alif lam, ini kan akan tetap jadi syuhada'a. Itu ya. Jadi tolong diberi catatan kecil di bukunya. Kata benda jamak tidak beraturan yang tidak bertanwin, kata kuncinya tidak bertanwin ya. Sebab ada jamak tidak beraturan yang bertanwin. Misalnya kitabun menjadi kutubun, rusulun, itu semuanya tidak beraturan, tapi ada tanwin. Nah, itu tidak bisa, tidak masuk sini ya. Jadi yang masuk ke sini adalah kata benda jamak yang tidak beraturan, yang tanpa tanwin, yang tidak bertanwin. Oke? Tidak bisa kasrah gitu ya, nih? Ya, tidak tanwin, tidak kasrah. Jadi hanya bisa domah dan fathah. Jadi posisi fathah itu menduduki sebagai objek dan sebagai huruf kedua KBM. Nah, seperti ini. Contohnya ini yang bisa kita lihat. Jadi kelihatan ininya ya. Iya. Nah, kelihatan. Jadi tetap sudah. Nah, tetapi, ada kata tetapinya tadi. Apabila ada alif lam, gugur. Gugur itu maksudnya seperti kata benda biasa. Domah, fathah, kasroh. Kalau ada alif lam. Posisi domah, dia posisi subjek dia domah, posisi objek dia fathah, posisi jar, setelah huruf jar atau sebagai huruf kata kedua dari KBM, dia bisa kasroh. Gitu ya. Dengan catatan apa tadi? Yang tidak bertanwin. Ya. Kan ini sudah kasih daftar kata benda jamak taksir ya, jamak tidak beraturan yang tidak bertan. Nah, itu masuk kelompok ini ya. Uni. Yup. Yang tidak bertanwin, tapi kalau ada alif lamnya berlaku. Dia kasrah. Tetap kasrah. Bisa kasrah. Jamak kasrah. Coba alamat penggalan 12 Nina. Nah, penggalan 12 coba lihat. Bisyuhada'i. Tetapi seandainya alif lam dibuang, dia tidak pakai alif lam, maka akan jadi syuhada'a gitu. Oh iya. Jadi kebal kasrah kasrah. itu apabila ada alif lam, gitu ya, Susi. Berarti alif lam dan tanwin ya, Uni. Apa? Berarti alif lam dan tanwin. Apanya? Ini kata benda jamak yang tidak beraturan, tidak ada alif lam dan tanwin. Enggak, tidak bertanwin saja. Tidak tanwin aja. Tanwin itu nggak bisa kasroh. Tapi kalau ada alif lam, Uni ulang. Kata benda jamak tidak beraturan, yang polanya tidak tanwin, itu tidak bisa kasroh. Atau kebal kasrah.
Tidak bisa Oh, kasroh. iya, iya. Nah, gitu ya, tidak bisa kasroh. Tapi kalau pakai alif lam bisa. Nah, itu. Oke? Kata Ya, nanya nih. coba semuanya buka jamak taksir yang unikasi, yang merah kuning-kuning kuning, itu nih. yang warna merah kuning itu. Jadi misalnya contoh lagi apa itu? Paling kiri ada fa'alilu. Ya, Darohimu, fa'alilu. ada kan? Iya, darahimu itu. Darohimu, ada semuanya? Ada. Coba buka yang unikasi, yang warna merah kuning. Paling kiri ada pola fa'alilu, darohimu. Iya. Nah, itu kan tidak tanwin kan? Iya. Nah, maka seandainya nanti dimasuk ayat, dia tidak bisa darohimi. Jadi cuma bisa darohimu dan darohima. Tapi kalau pakai alif lam, nah gitu maksudnya ya. Ad-darahimu misalnya Yuni ya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi cuma itu. Baik. Baik, makasih Bu Eli. Berarti Bu Eli sudah selesai ya, ayat 13 sudah. Ya. Clear. Baik, Mau alhamdulillah. dikirim ke Pak Andi lagi nih. Ya, ke Pak Andi. Silakan ke Pak Andi Iya. langsung yang sudah beres. Baik, Iya, Bapak yang Ibu. sudah diperbaiki tadi. Ini penggalannya tadi kamusnya ada sejajar ini halaman pertamanya nih, itu aja. Kamusnya kenapa? Enggak sejajar sama yang sebelahnya, yang penggalan kedua, ketiga ya, halaman 1. Mungkin dihukum uraian barangkali. Nah, yang lain kan ada kolomnya Linda, dia sejajar. Oh, masih ada. Coba lagi Nina, coba Nina. Ya, ini dirapikan sebentar. Tadi ada. Ya belum dirapikan ya. Dirapikan. Ya, ini apalagi tadi ada nambah kalimat. Nah, itu jadi berantakan dia. Iya. Tadi ada Muhammad Yunus 95 dipindahin ke bawah. Sudah. Apa, Pak Mursid? Suara Pak Mursid perasaan? Enggak, Bu Nina. Oh, Bu Nina. Tadi ada Pak Mursid kelihatan. Ada nih, ada. Oke, alhamdulillah ada ya. Baik. Oke, kita tunggu ininya, ya lagi dirapikan ya. Insya Allah itu rapi ya. Oke, baik.